memotivasi karyawan. Perkenalkan, saya Muhammad Khoiri NPM 06/2019 akan menjelaskan tentang pengertian motivasi menurut para ahli. Ada 5 ahli yang akan saya jelaskan, yaitu menurut Weiner, menurut Uno, menurut Imron, menurut Sardiman, dan yang terakhir menurut Mulyasa. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Menurut ahli yang pertama, yaitu menurut Weiner tahun 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dan untuk yang ahli yang kedua, yaitu menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Sedangkan untuk ahli yang ketiga, yaitu Imron, menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan tertentu. Untuk ahli yang keempat, yaitu menurut Sardiman. Menurut Sardiman, motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk yang terakhir, yaitu menurut Mulyasa tahun 2003, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Contoh, peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan belajar bila ada faktor pendorongnya yang disebut motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizwanda Danu Fitriawan, NPM 072002, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Khoiri. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Arti motivasi memiliki alasan yang mendasari sebuah perbuatan dilakukan oleh seseorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi. Dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang itu berusaha, tapi intensitas tinggi tidak menghasilkan kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya, elemen yang terakhir, yaitu ketekunan, merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Firmansyah, NPM 06/2019 107225. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi karyawan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi karyawan. Yang pertama, motivasi karyawan, yaitu dorongan yang dapat dilakukan kepada karyawan agar karyawan memiliki semangat dalam melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya, sebuah organisasi atau perusahaan bukan saja mengharapkan para karyawannya yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Oleh karena itu, motivasi kerja sangat penting dan dibutuhkan bagi para karyawan dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi sehingga tujuan daripada perusahaan dapat tercapai. Karyawan dapat bekerja dengan produktivitas tinggi karena dorongan motivasi kerja. Di sini
ada upaya yang dapat dilakukan untuk memotivasi karyawan. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui training atau pelatihan. Terkadang menekuni sebuah pekerjaan yang sama setiap harinya dapat membuat sebagian besar karyawan merasa jenuh atau bosan. Dampaknya, motivasi kerja karyawan akan menurun sehingga mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Karena itu, untuk mengembalikan motivasi karyawan, Anda perlu mengadakan training khusus bagi para karyawan. Dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui training atau pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, seperti melakukan serangkaian kegiatan bersama di alam yang di sela-sela kegiatan tersebut disisipi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat membakar motivasi kerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Bagas Alamsyah, NPM 062019107206. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang upaya untuk motivasi kepada karyawan. Di sini yang selanjutnya ada berikan sebuah reward bagi karyawan yang berprestasi. Maksudnya berprestasi ini bukan hanya dalam hal pekerjaan, bisa juga berprestasi dalam hal kecil, misalnya kedisiplinan terhadap waktu kerja. Misalnya, mari kita beri mereka reward atas apresiasi kita sebagai pemilik perusahaan. Cara ini cukup efektif untuk membangkitkan semangat para karyawan untuk bisa lebih giat lagi dalam bekerja. Kemudian ada lakukan sebuah pendekatan untuk pengoptimalan kinerja karyawan. Maksudnya di sini tuh pendekatan itu dalam hal kita mengerti karyawan kita itu seperti apa. Kita mengerti kelebihan karyawan kita itu di bagian mana, kelebihannya di bagian mana, kita harus tahu kurangnya karyawan kita itu di bagian mana. Kemudian kita harus pahami bahwa dua hal ini itu pasti ada dan pasti saling melengkapi. Jadi kita harus paham dan kita harus meletakkan di mana mereka seharusnya berada sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Nah, pendekatan ini ada beberapa cara. Yang pertama, caranya itu jelaskan kepada karyawan bahwa peran mereka itu apa. Berdasarkan kelebihan mereka dan kekurangan mereka, jelaskan peran mereka diletakkan di sana itu sebagai apa. Berikan sebuah penjelasan tentang visi misi dari perusahaan dan berikan kepada mereka sebuah penjelasan bahwa kalian itu berguna untuk perusahaan di bagian ini, di bagian ini, dan kalian digunakan untuk mencapai visi dan misi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu berikan perhatian dan human touch atau sentuhan kemanusiaan. Itu berkaitan dengan sosial, bukan sosial sih, empati lebih tepatnya. Empati, misalnya memberikan cuti. Misalnya ada karyawan kalian tuh minta izin meminta cuti libur 2 hari misalnya, itu kalian setujui. Coba kalian setujui, dan dengan cara itu karyawan mungkin bisa lebih nyaman, bisa lebih enak bekerja bersama kalian. Jadi mereka bisa merasa, wah, bos saya baik, bos saya perhatian sama saya juga harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini, dan saya harus memberikan yang terbaik untuk bos saya karena bos saya memberikan yang terbaik untuk saya. Jadi ya nggak ada salahnya buat memberikan cuti kepada para karyawan. Nah, cara yang ketiga itu ada bangun kepercayaan antara karyawan dengan Anda. Ya, kepercayaan ini bisa dibangun melalui hal apa saja, hal kecil pun bisa. Seperti contohnya ya komunikasi
komunikasi itu penting. Jadi antara Anda dan karyawan itu harus komunikasinya harus lancar, harus baik, biar karyawan itu yakin dengan Anda. Jadi berikan wibawa terbaik Anda, berikan kewibawaan Anda sebagai para pemilik perusahaan kepada karyawan Anda untuk membimbing mereka bersama-sama. Bukan membimbing, untuk bekerja sama secara bersama-sama. Nah, itu tadi kan 3 cara dalam melakukan pendekatan. Nah, ini adalah upaya terakhir yang menurut saya harus dilakukan untuk memotivasi para karyawan, yaitu dengan mengadakan kegiatan khusus atau bisa dibilang gathering ya, di luar jam kerja pun boleh. Jadi seperti kumpul gitu loh, makan malam, atau mungkin hanya sekedar waktu jam istirahat kita ngobrol sama mereka, kita terjun ke lapangan, kita ngobrol tentang apa sih keluhan kalian, apa sih keluh kesah kalian, ya ngobrol santai lah, istilahnya mempererat komunikasi itu tadi, buat membangun jembatan kepercayaan. Jadi karyawan itu aset penting sebetulnya. Karyawan itu penting dalam perusahaan. Kalau karyawan kalian buruk, bisa jadi perusahaan kalian juga bisa jadi hancur gitu loh. Jadi karyawan itu ibarat kaki dari perusahaan. Jadi ketika kakinya hilang, ya perusahaannya akan jatuh gitu loh. Jadi memotivasi karyawan itu bukan cuma sekedar memotivasi, memberikan omongan, memberikan perintah, bukan, tapi membangun chemistry, membangun sebuah semangat supaya para karyawan ini jadi nyaman, jadi enak bekerja bersama kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Usawi, NPM 06 2019 107 234. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan dari manfaat motivasi karyawan. Yang pertama, meningkatkan atensi karyawan. Saat memasuki dunia kerja secara natural, karyawan memiliki niat untuk bekerja secara maksimal dan menghasilkan hasil yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sebetulnya mereka memiliki motivasi kerja yang cukup tinggi. Hanya mereka tidak ingin menyampaikan motivasinya karena mereka kurang percaya diri pada karyawan lain, termasuk yang karyawan baru. Kita harus mendorong semangat mereka untuk bermotivasi. Tugas Anda adalah menjaga agar tingkat motivasi tersebut tidak menurun atau bahkan menghilangkan sama sekali. Misalkan, kita harus mencari sistem kerja yang baru, melatih mereka dengan skill yang tepat, dan visualisasi pada karyawan lain. Dan yang kedua, membantu menurunkan tugas Anda. Keuntungan satu ini biasanya sangat dirasakan pada bisnis berskala kecil dengan jumlah karyawan tidak seberapa. Karyawan yang termotivasi dia akan segan untuk membantu tugas operasional sehari-hari Anda. Dengan begitu, Anda memiliki waktu luang untuk memberikan hal-hal yang lebih penting. Sebaliknya, karyawan memiliki motivasi, pekerjaan Anda bisa mengurangi bisnis kecil Anda untuk berkembang karena mereka tidak mampu memberikan performa dengan kualitas yang Anda harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Aramiku, NPM 061 2019 90498. Di sini saya akan melanjutkan 3 meningkatkan nilai produk. Adanya karyawan yang memiliki motivasi kerja perusahaan dapat membantu Anda untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Motivasi dalam bekerja yang dirasakan karyawan akan membuat mereka merasa bahwa produk yang mereka kerjakan produk mereka sendiri. Hasilnya, mereka akan memastikan bahwa produk tersebut memiliki nilai spesial pelanggan. Tanpa diminta,
Mereka bersedia menempuh langkah yang lebih jauh untuk membuat produk Anda menonjol dan unggul dalam produk milik kompetitor. Yang keempat, mendorong kreativitas, komitmen, dan energi karyawan. Apapun bidang bisnisnya, kreativitas dan energi sangat dibutuhkan saat bekerjanya. Keduanya lah yang menjadi asupan wajib karyawan agar bisa terus menghasilkan inovasi yang lebih baik lagi. Nah, apabila karyawan tidak memiliki motivasi pekerjaan, mereka tidak akan mampu menawarkan ide-ide baru yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan bisnis dan mendapatkan klien-klien baru. Tanpa sadar, mereka juga membawa energi yang kurang positif ke lingkungan perusahaan. Akibatnya, produktivitas pun bisa menurun dan perkembangan bisnis tidak berjalan sesuai target.
wabarakatuh. Nama saya Sheila Anida Ismi Karin, NPM 06-2019-107-180. Di sini saya akan menjelaskan film pendek yang diputar sebelumnya. Dalam film pendek tersebut dapat dijadikan contoh penerapan motivasi karyawan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika musang itu terbangun dari tidur dan melihat buah tin yang sudah matang di pohon. Ini dapat diibaratkan sebagai suatu perusahaan yang baru didirikan dan akan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Mereka memanjat pohon dan mendekati buah tersebut. Dapat diartikan sebagai usaha mereka dalam mendapatkan tujuan yang baru dibangun bersama dalam perusahaan. Mengapa setelah mendekati buah tersebut mereka tidak memetiknya? Hal ini diartikan karena mereka baru saja memulai. Mereka berjuang dengan menunggu agar mereka tahu bahwa buah tersebut milik mereka. Mereka tidak mau tergesa-gesa karena mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam bekerja. Maka dari itu, mereka menunggu buah atau tujuan tersebut jatuh dengan sendirinya sebagai hadiah dalam usaha menunggu mereka. Namun, elang muncul dan mengambil buah tersebut. Elang diartikan sebagai hambatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu dari musang tersebut berteriak setelah mengetahui elang mengambil buah tersebut. Dengan adanya motivasi dan kerjasama tim yang baik, para musang mengejar elang tersebut dengan tujuan mendapatkan buah yang telah mereka nantikan jatuh sendirinya. Salah satu dari mereka meraih buah tersebut pada kaki elang. Dapat diartikan sebagai karyawan yang memang ingin melindungi perusahaan dan mendapatkan tujuan bersama perusahaan dengan rela dan tidak menghiraukan keamanan pada dirinya. Namun, musang tersebut terjatuh. Karena adanya kerjasama tim yang baik, musang yang lain termotivasi berbuat hal yang demikian pula untuk mendapatkan tujuan tersebut. Mereka gotong royong dan menyiapkan berbagai strategi untuk mendapatkan tujuan bersama. Meskipun tidak mudah, mereka tidak akan menyerah. Pada saat di awan, salah satu dari mereka telah mendapatkan buah tersebut. Namun, mereka tidak cepat merasa puas karena elang masih berusaha merebutnya kembali. Dengan kerjasama, mereka mengoperkan buah tersebut agar elang kebingungan. Musang mana yang membawa buah tersebut? Hal ini diartikan karyawan percaya satu sama lain bahwa karyawan perusahaan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Akhirnya, elang menabrak tebing dan menjatuhkan buah tersebut yang meluncur ke arah para musang. Ini diartikan bahwa suatu rintangan cepat atau lambat akan meninggalkan sebuah usaha yang dibangun bersama. Dengan usaha karyawan yang erat dan kuat, serta dengan motivasi karyawan yang baik, sehingga perusahaan dengan mudah mencapai tujuan perusahaan untuk kepentingan bersama. Akhir dari cerita ini adalah salah satu musang yang menendang buah tersebut di antara dua pohon. Namun, buah tersebut saat jatuh ke tanah, buah itu pecah. Dapat diartikan sebagai pelajaran jika perusahaan sudah mendapatkan tujuan, perusahaan harus memanfaatkan sebaik mungkin dan tidak mengabaikan atau mempermainkan tujuan tersebut. Karena perusahaan akan berjalan lancar dengan adanya kerjasama tim dan motivasi karyawan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.